Ada informasi dari NBC News pagi ini, Sam Bankman-Fried atau SBF dinyatakan bersalah atas semua tuduhan dalam persidangan penipuan atas pertukaran kripto FTX. Bang Fred didakwa dengan 7 tuduhan penipuan kawat, penipuan sekuritas, dan pencucian uang setelah pertukaran kripto miliknya FTX dan dana lindung nilai Alameda Research runtuh. Oke, sedikit kilas balik pada akhir 2021, di Desember 2021, semua kripto termasuk Bitcoin mulai runtuh. Yang mana sebenarnya ini hanya siklus biasa. Jika kita melihat data di sini mulai dari tahun 2012, kita bisa zoom, kita akan lihat dulu ya sebelum nanti ke sana. Setiap halving per 4 tahun sekali, Bitcoin akan melonjak, kemudian dia runtuh kembali sampai ke titik awal startnya atau di support level walaupun tidak menembusnya. Kemudian di tahun 2018 juga sama, setelah halving 2016, 2 tahun kemudian dia melonjak, kemudian dia runtuh kembali menuju titik supportnya. Dilanjut kemudian halving pada tahun 2020, kemudian di tahun 2021 melonjak. Dia up, kemudian runtuh lagi, kemudian dia up lagi sampai ATH di 68.000 dan kemudian dia runtuh kembali sampai di Januari 2023 dia mulai titik terbawahnya sebesar 16.985 per Bitcoin. Nah, perkara keruntuhan ini sebetulnya adalah hal normal untuk Bitcoin, Dogecoin, Ethereum, dan lain-lain. Semuanya seperti itu. Itu hanya siklus biasa. Ada sesuatu yang tidak biasa pada waktu yang sama. Di sini kita melihat ada prahara Terra Luna, yang mana dari 121 dolar, 118 dolar lebih kurangnya di sini, di April 2022, kemudian dia terjun menjadi zero karena ada prahara penjualan besar-besaran waktu itu Chizy, yang mana kemudian hard fork dan berubah menjadi Luna Classic, yang pada akhirnya nilainya betul-betul sekarang menjadi 0.0000062 dan sampai hari ini belum berhasil breakout, walaupun sudah ada tanda-tanda hijau, tetapi bisa saja masih kemungkinan nanti akan turun kembali, yang mana di titik akhir kemarin adalah November 2023 berada di all time low-nya. Dia belum bisa melampaui titik low-nya di Mei 2022. Nah, itu adalah prahara dari Luna Classic. Mungkin kalian yang beli Luna, Terra Luna, waktu sebelum keruntuhan, uang kalian betul-betul menjadi zero. Berapapun nilainya akan menjadi zero dan belum bisa bangkit kembali. Selain itu, beberapa waktu kemudian semenjak keruntuhan di tahun 2022 di April, walaupun itu siklus biasa, ternyata di sana ada FTT yang awalnya juga sebetulnya siklus, tetapi karena bangkrut kemudian dia terjun juga dari 24 dolar menjadi sampai titik terendahnya adalah 0,8 dolar per FTT. Nah, disinilah akhirnya kripto mengalami prahara besar,
Do Kwon, pemilik Luna, sampai hari ini belum ada tindak lanjut persoalan hukumnya, tetapi buruk buat SBF yang mana hari ini sudah dinyatakan bersalah oleh pengadilan di Amerika. Sam Bankman-Fried yang pernah dipuji sebagai seorang jenius dalam cryptocurrency dinyatakan bersalah pada hari Kamis atas semua tuduhan penipuan terhadapnya. Setahun setelah pertukaran FTX meledak dan memusnahkan ribuan pelanggan. Keputusan tersebut diambil sekitar pukul 19.40 ET, sekitar 4 jam setelah juri federal di Manhattan membuat pertimbangan. Nah, kalian bisa lihat membaca selanjutnya di sana. Yang pasti pada akhirnya Sam Bankman-Fried menghadapi hukuman hingga 110 tahun penjara. Wow, gila guys. FTX dan Alameda dengan cepat bangkrut pada November 2022 setelah beberapa kewajiban keuangan mereka terungkap. Fakta bahwa Alameda mengambil miliaran dolar dari pelanggan FTX dan sebagian besar neraca Alameda terdiri dari aset mata uang digital yang diciptakannya merupakan inti dari kasus terhadap Bankman-Fried. Dan kalian bisa baca lengkapnya di sana, tapi yang pasti cerita dari SBF ini, kalau kalian melihat SBF betapa dia adalah seorang yang humble, yang tidak punya mobil mewah dan lain-lain di layar media sosial, yang mana ternyata setelah ditemukan dia menggunakan nama orang tuanya untuk membeli beberapa resort mewah dan juga menghabiskan miliaran dolar yang dituduh menggunakan uang nasabahnya. Di sini kita ambil pelajaran guys, bahwasanya kripto terdesentralisasi adalah jalan terbaiknya. Walaupun tidak ada jaminan bahwa itu akan tetap bertahan. FTX adalah crypto exchange centralized yang dipegang oleh SBF, di mana uang kita masukkan ke sana, kita beli token atau koin, kita letakkan di sana untuk jangka panjang. Begitu pemiliknya gelap mata, kemudian menggunakan aset kita yang dititipkan di sana, dan pada saat ditarik oleh pelanggannya beramai-ramai dan dia bangkrut, maka hilanglah sudah semua aset kita yang di sana. Itu adalah gaya-gaya centralized, sama seperti bank pada umumnya, ataupun Ponzi, ataupun investasi bodong lainnya, yang mana uang ditumpuk kemudian digunakan atau disalahgunakan oleh pemiliknya. Ada yang bilang decentralized jauh lebih baik, tetapi faktanya juga Luna itu adalah decentralized. Terra Luna yang runtuh dari 120-an dolar menjadi zero, itu decentralized. Tidak peduli posisinya dimanapun, memang tidak dibawa lari sama Do Kwon, tetapi nilainya betul-betul zero. Dari sini katakanlah dari 120 atau entah berapapun kalian investment, kemudian menjadi betul-betul zero hingga hari ini hampir 2 tahun. Itu adalah centralized. Artinya di luar sana kripto itu sangat berisiko tinggi, yang di centralized maupun yang decentralized. Tapi perbedaannya adalah kalau kita di FTT, di sini di FTX, uang kita betul-betul tidak kembali, koin hilang, kemudian kita tidak bisa mengakses wallet kita jika diletakkan di FTX. Tapi kalau di Luna, koin milik kita tetap bisa kita akses seperti biasa, hanya saja tidak punya nilai sama sekali untuk hari ini. Dan project untuk Terra Classic
yang melakukan hard fork dari Luna. Hari ini tim mereka termasuk Cheesy dari Binance dan kawan-kawannya yang memang punya koin di sana sedang berusaha untuk mengembalikan Terra Luna, walaupun itu sudah tidak mungkin atau sangat mustahil. Tetapi setidaknya misalkan dulu ada seseorang, entah Binance, entah Cheesy, entah siapapun kalian, jika dulu pernah investment 10 juta rupiah, kemudian sekarang jadi zero, maka jika hari ini kalian membeli 1 juta saja dan kemudian berharap ya, hari ini beli, kemudian dia akan terus ATH menaik kembali, Luna Classic-nya menjadi 0.01 saja, maka semua modal kalian akan kembali utuh. Jadi itulah teknik, itulah cara yang sedang ditempuh para whale saat ini, yang mana dia melakukan hard fork. Keberhasilan ini tergantung oleh mereka di masa depan. Hari ini belum bisa menaikkan harga Terra klasiknya. Tetapi jika berhasil, maka dengan 1 juta dolar milik Cheesy akan bernilai menjadi ratusan juta dolar dan mengembalikan kerugian dari Luna yang pernah runtuh pada tahun 2021 lalu. Begitu guys informasi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih, tetap Dior dan bye-bye.